Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Alia Mariza, absen 25 kelas 7I. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia di MTSN 2 Kota Malang yang dibimbing oleh Bu Kuswinayu Pangestuti. Terdapat 3 tokoh di dalam cerita fabel ini. Yang pertama buaya, kancil, dan burung kecil. Cerita dongeng si kancil dan buaya. Alkisah, buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan santapannya. Namun, kancil selalu bisa menghindari kejarannya. Ia adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, lama-lama kancil merasa khawatir juga. Karena itu, ia pindah rumah ke daerah lain untuk menjauhi buaya. Sekarang ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya, buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka, ia pun mencarinya ke sana kemari. Buaya bertanya kepada setiap hewan yang ditemuinya. "Oh, kancil pindah ke pohon di dekat hilir sungai," kata burung kecil yang ditanya oleh buaya. Tentu saja buaya senang mendengar informasi itu. Segera saja ia pergi ke tempat yang dimaksud oleh si burung. Setelah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke sana juga. Namun, kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari, buaya mengawasi kancil. Ia mempelajari kebiasaan kancil, seraya merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itu, tahulah si buaya bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. "Aku punya ide," seru buaya. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya akan bersembunyi di balik batu besar di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Hari itu, kancil puas makan buah-buahan yang ada di pulau kecil. Kemudian ia pun pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Tibanya di tengah sungai, ia melihat batu yang hendak dilompatinya tampak lebih besar dari biasanya. Akal cerdas si kancil segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu. Batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu. "Hai batu, bagaimana kabarmu?" Hening, tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya lagi. "Ada apa batu sahabatku? Biasanya kau menjawab sapaanku." "Oh, jadi biasanya batu ini berbicara ya?" batin buaya yang berdiam diri di batu itu. "Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya, supaya kancil tidak curiga." "Halo juga, kancil." Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, "Jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini." Buaya terkejut. Rupanya
Penyamarannya sudah ketahuan. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. Ya, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu, sahut buaya jengkel. Baiklah, kali ini kau berhasil menjebakku, jawab kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. Bukalah mulutmu lebar-lebar agar aku bisa melompat ke dalamnya. Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke batu-batu dengan lincah. Dan setelah tiba di tepi sungai, ia segera masuk ke dalam hutan untuk ke tempat tinggalnya. Lagi-lagi, selamatlah si kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap kancil yang sudah lama diincar. Hikmah yang bisa diambil dari cerita fabel dongeng si kancil dan buaya adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Sementara orang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan-kesempatan berharga sehingga rugilah ia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.